Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihna ruh habibina wa syafiina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila arwah masyayikhina khususan muallif hadzal kitab Al-Imam Yahya bin Abi Bakar Al-Amili ولمن له حق علينا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤني درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali wa sahbi. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral ikhwan wa tullab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat yang insya-Allah penuh dengan berkah daripada berkahnya Allah. InsyaAllah penuh daripada rahmatnya Allah. InsyaAllah semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung kajian kita, yaitu masih di dalam tahun setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika beliau berumur 40 tahun, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya malaikat Jibril membawa ayat yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Setelah Nabi besar Muhammad SAW ketemu dengan malaikat Jibril, dilantik menjadi nabi, di situ Nabi besar Muhammad SAW memulai menyebarkan dakwah Allah Subhanahu wa taala di zaman yang sangat gelap sekali, penuh dengan maksiat kepada Allah. Orang-orangnya itu pada melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri berdiri, tapi Nabi tidak takut, tidak gentar Nabi. Kenapa? Karena Nabi selalu dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau wong PD itu dimanapun dia akan tetap berdiri. PD-nya bukan jaminan jabatan, jaminan bos, jaminan makhluk, bukan. Tapi PD-nya Nabi karena dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wada'iyan ila Allah biiznihi. Jadi sudah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala.
Di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dari dilantiknya Nabi besar Muhammad SAW, di situ Nabi dakwahnya diam-diam karena belum ada perintah. Jadi memang orang kalau sudah tambah dekat dengan Allah, semua yang dia lakukan itu atas perintah, bukan karena hawa nafsu, bukan. Walaupun secara zahir, secara sepintas kita lihat itu amal baik, tapi tidak. Mereka tetap yang mereka lakukan itu nunggu perintah, nunggu isyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mungkin nak nunggu isyarah dari Allah. Kita bukan nabi, kita bukan rasul. Kalau begitu kita nunggu isyarah dari siapa? Nunggu isyarah, perintah dari guru-guru kita. Jadi jangan kita lakukan satu hal apapun itu. Bukan maksiat. Kalau maksiat jelas jangan dilakukan. Hal mubah, sesuatu yang mubah, yang tidak ada dosanya, tidak ada pahalanya misalkan. Atau sesuatu yang sunnah, jangan kita lakukan kecuali kita izin sama guru kita. Seperti pembahasan yang kita sudah bahas waktu itu, khalwat, menyendiri, itu sesuatu yang bagus. Nabi khalwah, sunnah khalwat itu, menyendiri, uzlah. Tapi tidak boleh kita melaksanakan hal tersebut kecuali kita sudah musyawarah, kita sudah bertanya kepada guru kita. Soalnya kadang ada satu masalah, satu ibadah, satu sunnah cocok buat seseorang, tidak pantas untuk orang yang lain. Khalwat untuk orang yang sendiri, tidak punya tanggungan, orang yang tidak hubbud dunya, tidak cinta dengan dunia, tidak disebutkan dengan dunia, pantas dia untuk khalwat. Tapi orang yang punya tanggung jawab, punya anak bini, punya kesibukan dunia, itu tidak pantas, tidak cocok dia untuk berkhalwat. Padahal sunnah, sama-sama sunnah, sama-sama amal baik, tapi kita harus punya rujukan ketika kita melakukan amal baik tersebut. Maka dari itu, setiap orang yang melangkah dan langkahnya itu atas perintah gurunya, langkahnya atas musyawarah daripada orang-orang yang sudah pengalaman, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah langkah yang dia langkahkan itu berkah. Langkah yang dia langkahkan malah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ketika dapat perintah oleh Allah untuk berdakwah, itu Nabi dakwanya diam-diam 3 tahun. Dari dilantiknya menjadi Nabi, beliau dakwah diam-diam selama 3 tahun. Artinya diam-diam di situ, tidak di tempat umum, tidak di Masjidil Haram, bukan di Ka'bah, tidak. Tapi Nabi dari rumah ke rumah, dari mulut ke mulut. Pertama kali yang diajak Islam sama Nabi, Sayyidah Khadijah, langsung masuk Islam. Kemudian masuk Islam setelahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masuk Islam Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, teman akrab dekat Nabi besar Muhammad SAW. Ini kawan-kawannya istilahnya. Sayyidina Abu Bakar ini teman dekat, jadi Nabi percaya, langsung diajak sama Nabi. Dan Sayyidina Abu Bakar langsung nerima, sampai dipuji sama Nabi. Di dalam beberapa riwayat Nabi mengatakan, setiap orang yang aku ajak ke Islam illa talajlaj, kecuali ragu maju mundur, illa Abu Bakar, kata Nabi, kecuali Abu Bakar. Pas aku ajak langsung iya. Pas diajak sama Nabi masuk Islam langsung oke. Langsung, tidak pakai mikir dulu. Kata Nabi, orang lain mikir dulu. Kebanyakan yang aku ajak Islam, agak Muhammad mikir dulu. Ada orang-orang yang Islamnya terakhir itu minta waktu sama Nabi 2 bulan untuk mikir. Ada yang tidak langsung jawab. Sayyidina Abu Bakar tidak, kata Nabi. Aku ajak langsung oke. Langsung masuk Islam, langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat, percaya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan juga luar biasanya iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau dari kecil sudah bersahabatan dengan Nabi Muhammad. Tahu persis beliau siapa itu Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad bilang aku Nabi, langsung percaya. Tidak mungkin kau ini bohong wahai Muhammad. Dan langsung iman, cinta luar biasa sampai Nabi meninggal, tidak pernah beliau meninggalkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua hartanya, semua anak istrinya dijadikan untuk berkhidmah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar luar biasa. Sampai-sampai Nabi mengatakan, "Ma nafa'ani mal kamali Abi Bakar."
Tidak pernah ada harta yang memberiku manfaat seperti harta Abu Bakar, kata Nabi. Banyak nian Abu Bakar ini yang memberi aku manfaat dari hartanya. Luar biasa jasanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua hartanya itu dihabiskan untuk dakwah Nabi. Jadi suatu hari Nabi lagi mau perang. Kata Nabi, yang punya harta sisa, punya sisian celengan, kalau mau diinfakkan silahkan, kata Nabi. Sudah, sahabat pulang ke rumah masing-masing. Ada yang bawa 1/10 hartanya, ada yang bawa 2/3, ada yang bawa setengah. Sayyidina Umar bawa setengah dari hartanya. Ya Rasulullah, ini setengah hartaku. Luar biasa, udah setengah harta dia kasih buat Nabi. Habis itu Sayyidina Abu Bakar datang. Sayyidina Abu Bakar datang, ya Rasulullah, ini semua hartaku. Semua hartanya diberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, terus wahai Abu Bakar, wa madza tarakta li ahlik, atau kama qala. Terus apa yang kau tinggalkan, yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Allahu wa rasuluh. Yang aku sisakan buat keluarga aku Allah dan Rasulnya. Wah, ini iman yang luar biasa. Makanya diterima sama Nabi. Tapi ada sahabat yang lain ketika mau memberikan semua hartanya ditolak sama Nabi. Nah ini luar biasanya siasah atau luar biasa hikmah Nabi besar Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar bersedekah dengan semua hartanya, diterima sama Nabi. Ada lagi sahabat yang lain ingin bersedekah dengan semua hartanya, kata Nabi jangan. Sedekah sebagian, sisakan buat keluargamu. Terus yang afdal yang mana? Dua-duanya afdal. Tapi Nabi tahu hati Abu Bakar beda dengan hati yang tadi. Abu Bakar ini mantap. Walaupun tidak punya uang sepeser pun, dia tidak akan goyang. Guru tahu hati-hati muridnya. Guru tahu keadaan muridnya. Mana murid yang mantap, mana murid yang cepat goyang. Nah, Nabi tahu sahabat yang lain yang ingin tadi mengeluarkan semua hartanya, ini kalau tidak ada uang goyang nanti. Nanti sumpek, akhirnya gerutu, akhirnya udah ikhlas. Jangan, kata Nabi. Hati kau belum terlalu mantap. Jangan semua. Tidak apa, sedikit harus sedekah tetap, cuman sedikit kata Nabi besar Muhammad. Abu Bakar diterima sama Nabi. Tahu Nabi hatinya mantap dan keluarganya semuanya hatinya mantap kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Bakar termasuk orang pertama kali yang iman, yang masuk Islam pada Nabi besar Muhammad SAW. Di awal-awal ketika Nabi Muhammad diutus. Jadi dakwahnya begitu Nabi, ngajak Abu Bakar. Ketemu lagi dengan fulan, berdua ngajak. Tapi dari mulut ke mulut. Itu selama 3 tahun. Sayyidina Abu Bakar ketika sudah masuk Islam, beliau juga ngajak yang lain. Sayyidina Abu Bakar punya kawan, Sayyidina Utsman, diajak Utsman masuk Islam. Ikut Sayyidina Utsman. Bayangkan, kebanyakan sahabat yang pertama kali masuk Islam itu dari tangan atau melalui jalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pahalanya kayak apa? Kata Nabi, orang yang mengajak orang lain berbuat baik, maka dia mendapatkan pahala tersebut. Kita misalkan ada orang yang tidak sholat atau tidak sholat berjamaah, kita ajak dia sholat berjamaah, berhasil. Dengan rayuan kita, dengan siasah kita, dengan hikmah bijaknya kita, berhasil kita ngajak dia sholat berjamaah. Itu pahala dia sholat berjamaah utuh kita juga dapat. Pahala dia tidak dikurangi, tidak mungkin. Dia dapat pahala misalkan, kita juga dapat utuh, seperti pahala. Jadi double gitu. Kita sholat jamaah, pahala kita double. Kenapa? Karena pahala dia juga kita dapat. Nah, ini makanya harus kita berlomba-lomba untuk amal baik, berlomba-lomba mengajak orang untuk melakukan amal ibadah. Kenapa? Karena kalau dia lakukan, kita juga dapat pahalanya. Dan begitu terus kata Nabi besar Muhammad SAW. 2 kita ngajak orang, berarti kita sholat jamaah, 2 kawan kita ajak, kita juga sholat bertiga, berarti pahala kita sholat jamaah 3. 1-nya pahala kita sendiri, 2-nya pahala kita ngajak teman kita. Komplit kata Nabi, tidak dikurangi sama sekali. Luar biasa kan? Pahala ngajak wong untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan remeh, seakan-akan hal yang sepele.
Tapi kalau kita lakukan, luar biasa pahala kita. Lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berapa banyak yang masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan itu masuk Islamnya di tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, semua kebanyakan sahabat-sahabat yang awal itu masuk Islamnya melalui jalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Makanya beliau mendapatkan posisi khusus di diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal ibadah kita ini sedikit. Kita tidak bisa ingin melakukan amal ibadah banyak agar masuk ke hati Nabi, agar mendapatkan posisi khusus di dalam diri Nabi besar Muhammad SAW. Kalau itu, cari amal yang tidak terlalu susah tapi cepat masuk ke hati Nabi. Lihat amal-amal orang dulu. Lihat bagaimana sahabat mendapatkan posisi khusus di dalam diri Nabi. Lihat Sayyidah Khadijah. Kenapa Sayyidah Khadijah luar biasa Nabi cinta sama dia? Coba baca sejarahnya. Apakah dia banyak sholat setiap malam? Tidak. Apakah rajin baca Quran setiap malam? Tidak. Apa amal beliau sehingga mendapatkan posisi khusus? Sampai-sampai Nabi mengatakan, aku tidak pernah digantikan oleh Allah dari Khadijah. Ketika Khadijah meninggal, tidak ada penggantinya, kata Nabi. Padahal Nabi sudah menikah setelah itu 10 istri lagi. Istri Nabi itu 11. Kalau Sayyidah Khadijah dihitung 11 istri Nabi. Kata Nabi, ini tidak menggantikan posisi Khadijah. Yang cantik, yang muda-muda. Istri Nabi itu walaupun janda, muda-muda. Tidak semuanya tua, salah. Yang mengatakan istri Nabi janda tua itu beberapa cuma. Kita baca kemarin, kita murojaah sendiri, lihat biografi istri-istri Nabi yang dinikahkan oleh Nabi. Janda memang, tapi muda-muda. Ada yang umurnya 17 tahun, janda. Ada yang umurnya 18, ada yang umurnya 25, masih muda-muda, janda. Tapi kata Nabi, ini semua tidak menggantikan posisi Khadijah. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah itu cemburu sama Sayyidah Khadijah. Sayyidah Aisyah itu dinikahi sama Nabi, Khadijah sudah meninggal. Sayyidah Khadijah sudah meninggal, tapi cemburu sama orang yang meninggal, kan? Biasanya orang cemburu sama yang masih hidup, gitu kan? Kalau sudah meninggal, meninggal juga, pasti lupa lakinya sama yang sudah meninggal, pasti sibuk sama yang hidup. Sayyidah Aisyah tidak cemburu dengan istri Nabi yang lain, tidak cemburu sama Sayyidah Hafsah, Sofia, Juwairiyah, tidak. Cemburunya sama Sayyidah Khadijah. Padahal sudah meninggal. Kenapa? Karena lidah Nabi tidak pernah lepas dari nama Khadijah. Selalu disebut nama Nabi Khadijah. Pernah suatu hari datang perempuan tua. Ketika Nabi melihat perempuan tua tadi, sama Nabi langsung, Nabi berdiri, disambut sama Nabi, diberi, minta apa? Minta duit, dinjuk sama Nabi, minta kambing, dikasih semua. Sampai perempuan tadi pergi, selesai. Sahabat bingung, siapa tadi ya Rasulullah? Kok antum menghormati luar biasa, senang luar biasa ketika perempuan tadi datang. Siapa, kata Nabi? Kana ta'tina ayyam Khadijah. Dulu perempuan ini sering datang kepada kami ketika aku masih sama Khadijah di Mekah. Kawan Khadijah, kata Nabi. Kawannya datang sama Nabi. Nabi kalau nyembelih kambing, nyembelih sapi atau nyembelih onta, dagingnya itu siapa yang dibagikan oleh Nabi? Kawan-kawan Khadijah, dibagikan sama Nabi. Kirim ke rumah itu. Kenapa? Itu kawan Khadijah. Kirim ke rumah ini. Kenapa? Ini kawan Khadijah, kata Nabi besar Muhammad SAW. Sampai segitu cintanya Nabi dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Sudah meninggal masih disebut sama Nabi. Sudah meninggal masih terus dibagikan teman-temannya hadiah oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita baca sejarah Sayyidah Khadijah. Dengan apa beliau mendapatkan kecintaan yang luar biasa dari Nabi besar Muhammad SAW? Bukan lain amal beliau satu-satunya, cuman yang selalu membantu dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi susah, dia yang butuh duit. Nabi butuh duit untuk dakwah, dia yang mengeluarkan. Habis-habisan. Sayyidah Khadijah itu kaya luar biasa beliau. Perempuan yang sangat kaya di kota Mekah. Semuanya habis hartanya, ludes untuk apa? Untuk di jalan dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sumpah, Nabi pening mikir dakwah, dia yang menghibur Nabi besar Muhammad SAW. Pokoknya dia yang selalu mensupport Nabi dalam dakwahnya Nabi. Makanya dapat kedudukan yang luar biasa.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga begitu. Kata Nabi, Sayyidina Abu Bakar ini kata Nabi tidak melebihi kalian dengan banyak ibadah. Ini Nabi sendiri yang mengatakan. Abu Bakar tidak melebihi kalian sahabat yang lain. Jadi ini kesaksian dari Nabi. Abu Bakar ini paling mulia daripada sahabat. Tidak melebihi kemuliaannya itu, tidak melebihi kalian dari banyaknya ibadah, salat, puasa, tidak kata Nabi. Tetapi kata Nabi ada sesuatu yang mantap di hatinya. Cinta yang luar biasa kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana cintanya tadi membuat dia menyalurkan semua yang beliau punya, baik itu harta, kedudukan, anak, istri, semua dijadikan untuk khidmah di jalan dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti natijahnya, hasilnya bahwasanya kalau kita ingin mendapatkan cinta Nabi besar Muhammad, ingin masuk ke hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman akhir ini kita harus ikut andil dalam dakwahnya Nabi besar Muhammad. Jangan hidup biasa, jangan. Jangan hidup sudah jadilah pagi ke pasar, malam ke masjid, malamnya lagi tidur, habis itu besok hidupnya cek itu Jangan. Kita harus punya amal yang lebih sedikit. Kita lakukan yang diwajibkan oleh Allah. Kita lakukan solat berjamaah di masjid, hadir majlis taklim. Tapi kita harus punya amal lebih daripada yang lain. Amal lebih agar kita dikenal oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar masuk ke hati Nabi. Coba tengok cerita apa? Bantu dakwahnya Nabi Muhammad dengan apa yang kita bisa. Tak terlalu nak maksa kalian. Apapun yang kita bisa, kita ikut andil dalam dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan tak pernah hadir majlis taklim, kita ajak ke majlis taklim. Orang rumah tak solat, kita tegur, marahi. Ini dakwah Nabi. Dakwah itu tidak harus di masjid, tidak harus di podium, tidak harus pakai mic. Dakwah itu, dakwah mulailah dengan keluargamu dulu. Itu dakwah. Insya Allah kalau kita lakukan itu, kita masuk ke hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat keridhaan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dakwahnya Nabi itu hanya dari mulut ke mulut. Tidak di masjid, tidak di atas podium, tidak di tempat keramaian umum, tidak, tapi dari mulut ke mulut. Di tahun keempat baru datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berbunyi fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, sebarkanlah atau tampilkanlah, berdakwahlah secara terang-terangan. Baru Nabi naik di atas mimbar atau di masjid, Nabi teriak, Nabi ngomong sekencang-kencangnya bahwasannya ada yang namanya Allah, ada namanya hari akhir, macam-macam. Berhala ini salah, kata Nabi, berhala ini batu, ini bukan Tuhan, ini tidak pantas disembah. Kalian yang menyembah ini berarti tidak punya, macam-macam sama Nabi. Dibodoh-bodohi istilahnya. Keyakinan mereka itu dibodoh-bodohi, disalah-salahi sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marah langsung, marah jelas. Tuhan mereka dibilang tidak bermanfaat. Batu memang betul tidak bermanfaat. Cuman mereka buta. Kata Nabi, ini tidak manfaat. Kata manfaatnya batu ini. Batu ini kita yang muat, kita yang nyembah. Kan mereka yang buat Tuhannya. Habis itu mereka sembah. Di dalam beberapa riwayat, Sayyidina Umar itu pernah tertawa katanya ketika beliau sudah masuk Islam. Ditanya sama sahabat, kenapa wahai Umar kok tertawa? Aku ingat dulu masa zaman-zaman jahiliyah. Pernah suatu hari itu katanya, aku membuat Tuhan patung berhala dari roti dan kurma katanya. Pas aku lapar, aku makan. Dia buat, ini di dalam beberapa riwayat ada cerita seperti ini. Kata Sayyidina Umar, pernah buat Tuhan dulu waktu aku zaman jahiliyah, masih kafir, masih musyrik. Tuhan berhala patung dari roti dan korma. Sudah jadi, aku sembah. Sudah aku sembah, lapar aku ini. Aku makan Tuhan aku ini. Ketawa dia Sayyidina Umar. Kenapa? Ini bodoh luar biasa. Bodoh sekali. Tuhannya dibawa sendiri. Kemudian setelah lapar, Tuhannya dimakan. Kalau Tuhannya dimakan, habis itu mana Tuhannya lagi? Itu kan. Maka dari itu mereka dinamakan jahiliyah.
Ya, kebodohan. Kebodohan dari apa? Dari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kebodohan mereka. Nah, Nabi ketika dakwah disalah-salah ke sama Nabi. Ini tidak benar kata Nabi. Ya, berhala ini bukan Tuhan. Tuhan itu Allah. Kata Nabi, ada yang namanya hari akhir, ada yang namanya kiamah, ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka. Itu dakwah Nabi pertama kali. Ya, dakwah Nabi pertama kali itu langsung marah semua orang kafir. Tuhan mereka disalahkan, keyakinan dari nenek moyang mereka dibodoh-bodohi, ya, disalahkan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marah semua, langsung ribut, ya. Cuman ingin ganggu Nabi langsung, mereka segan karena Nabi mempunyai paman Abu Talib. Nah, saya ingatkan Abu Talib. Abu Talib itu yang pernah kita bahas ceritanya dulu, yang termasuk mengasuh Nabi. Pengasuh Nabi itu adalah Abu Talib dari kecil sampai Nabi menikah, dinikahkan oleh Abu Talib. Nah, orang kafir musyrik Mekah tidak berani nganggu Nabi langsung, karena masih ada Abu Talib. Memandang Abu Talib, Abu Talib ini punya nama di kota Mekah. Akhirnya datang mereka kepada Abu Talib, ngadu, wahai Abu Talib, ponakan kau nganggu kami, ponakan kau ngusik kami. Jadi yang bikin mereka kesel itu Nabi dakwah secara terang-terangan dan Nabi menyalahkan keyakinan mereka. Kata mereka, wahai Abu Talib, jikalau ponakanmu itu beribadah sendiri di atas gunung atau di rumahnya, tidak nyalahkan akidah kami, tidak menyesatkan keyakinan kami, tidak marah mereka. Kami tidak marah, terserah, itu pilihannya. Cuman yang buat mereka marah, Nabi itu terang-terangan menyalahkan akidah mereka, menyalahkan keyakinan dari kakek nenek moyang mereka. Itu yang membuat mereka marah. Datang mereka ke Abu Talib, minta Abu Talib nasihati Nabi besar Muhammad SAW. Diterima sama Abu Talib. Sekali tidak mempan, terus Nabi dakwah di jalan Allah. Terus Nabi ngajak orang ke agama Islam di masjid, di atas mimbar, di keramaian orang. Akhirnya datang lagi mereka ke Abu Talib. Wahai Abu Talib, ini udah agak gerem yang datang yang kedua kali, marah udah. Wahai Abu Talib, nasihati ponakan kau, kalau tidak kami yang urus, kakek, kata orang kafir Mekah. Pulang mereka, datang Abu Talib kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ya Muhammad, diceritakan sama Abu Talib, tadi kaummu tuh datang ngadu, tentang dakwahnya kamu, begini. Kata Nabi apa? Wahai pamanku, kalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Jadi misalkan mereka itu berhasil menjadikan aku Tuhan, istilahnya itu, sampai-sampai aku bisa menyentuh, di tanganku ini ada matahari, di tangan kiriku ada bulan, artinya aku menguasai semuanya, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap Nabi Muhammad tuh dibujuk luar biasa, tidak mempan. Lewat pamannya datang orang kepada Nabi Muhammad langsung, dikirim utusan ke Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, aku utusan dari kaumku, dari orang Mekah. Sebenarnya apa yang kau hendak itu apa? Kata utusan tadi, kau pingin jadi raja, kami jadikan kau raja. Kau ingin harta, kami kumpulkan. Ini saking pegelnya mereka, Nabi dakwah sendirian, bayangkan, gigih Nabi dakwanya. Kau ingin harta, kami kumpulkan semua harta kami jadikan kau orang paling kaya. Kau ingin perempuan, kami nikahkan kau dengan perempuan manapun yang kau mau. Kalau perlu 10 kami nikahkan putri kami kepadamu. Apa yang kau inginkan? Cuman yang kami minta, jangan kau membodoh-bodohi akidah kami. Itu pintaan mereka. Apa kata Nabi? Ditolak mentah-mentah oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dakwanya tidak ikhlas, dinjuk ceknya suruh ngisi dewek. Sudah. Yang tadinya haram jadi halal. Ceknya fitnah sekarang itu. Cek suruh ngisi dewek. Nah, miliar, nak triliun dan isi bakal dikasih. Yang penting ini jangan diharamkan, halalkan. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini
cobaan orang-orang yang mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Cobaan da'i ilallah dari nabi yang sudah ada seperti itu. Ditawari nabi apapun yang nabi mau dikasih, tapi ditolak mentah-mentah oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena keinginan nabi adalah akhirat Allah subhanahu wa taala. Jadi mereka datang ke Abu Talib sekali, dua kali, tiga kali mereka datang ke Abu Talib, cuman sia-sia karena jawaban Nabi tetap satu, tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetap Nabi terus dalam dakwahnya. Akhirnya ketika mereka melihat orang-orang kafir Mekah ini, permintaan mereka tidak berhasil melalui Abu Talib, baru sudah mereka mulai mengganggu Nabi besar Muhammad SAW. Mereka katakan kepada Abu Talib, sudah Abu Talib, ini bukan salah kami lagi kalau ada di antara kami yang menyakiti keponakanmu. Mulai mereka mengganggu Nabi, mulai mereka mengganggu orang-orang yang masuk Islam dari keluarga mereka. Misalkan keluarga fulan, siapa dari keluarga kita yang masuk Islam? Oh itu dia, sikap, panggil, kita siksa, disiksa. Al-mu'adzabin itu banyak orang-orang yang disiksa karena mereka masuk Islam, karena mereka percaya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal itu budak, padahal budak beliau masuk Islam, ketahuan, disiksa sama tuannya, digeret, dijemur di mana? Dijemur di tengah-tengah padang pasir. Kita di Mekah itu, di Mekah sampai sekarang itu kalau siang tidak sanggup kita berjalan tanpa pakai sendal. Nyeker, tidak bisa kita jalan nyeker, panas sangat luar biasa. Jangan begitu, keluar di siang hari di kota Mekah itu harus pakai kacamata hitam. Kenapa? Mata kita sakit kalau tidak metu, tidak pakai kacamata itu, saking panasnya. Bayangkan Sayyidina Bilal tidak menggunakan pakaian, diseret, sudah diseret, dijemur di tengah padang pasir yang panas, dijemur. Sudah itu tidak cukup di situ, diletakkan di atas badannya batu yang besar. Batu besar sudah dijemur, ditaruh batu yang besar di atas badannya. Disuruh apa? Disuruh murtad oleh majikannya. Murtadlah kau. Kalau kau murtad, aku lepaskan azab ini. Apa jawab sahabat Bilal? Ahadun ahad. Allah itu satu. Allah itu satu. Itu zikirnya dia. Disiksa, tidak mempan. Digeret, dilempari sama anak-anak kecil dengan batu, dengan kotoran, tetap tidak keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mantap. Sampai Sayyidina Abu Bakar lah yang memerdekakan beliau. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala yang membeli beliau dan memerdekakan Sayyidina Bilal radhiyallahu taala, muadzin Nabi. Sayyidina Bilal itu orang yang tukang azannya Nabi, itu Bilal. Dulunya budak, disiksa sama tuannya karena masuk Islam. Tapi sabar, tetap beliau dalam agamanya, baru dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadilah Bilal orang yang mulia, mempunyai kedudukan khusus di dalam hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang tidak mempunyai power, yang disiksa oleh orang-orang musyrik Mekah karena mereka mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di tahun ke-4 Hijriyah. Dari tahun 4 Hijriyah sampai Nabi hijrah nanti, itu banyak yang disiksa oleh orang-orang kafir, banyak yang disiksa oleh musyrik Mekah. Termasuk yang kena gangguan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi lemah hidupnya. Okeylah Nabi tidak disiksa seperti sahabat Bilal, cuman kan pasti hati beliau lebih sedih melihat sahabatnya disiksa seperti itu. Nabi diganggu. Pamannya sendiri yang mengganggu Nabi. Saudaranya sendiri yang mengganggu Nabi. Ketika sholat Nabi diganggu. Ketika ibadah Nabi diganggu. Bagaimana gangguan yang ditimpa oleh Nabi besar Muhammad SAW? InsyaAllah di pertemuan yang akan datang, kita akan bahas daripada gangguan-gangguan yang diterima oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma